terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan. Begitu luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur atas semua kasih karunia kepada kami ya Bapa. Saat ini kami datang dan hadirat-Mu, ingin mengucap syukur, ingin memuji nama Engkau ya Bapa. Biarkan kami memberikan pujian syukur kami melalui pujian kami ya Bapa, dan kiranya pujian kami bisa menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya memberkati pada kami ini ya Bapa, dan biarlah nama saja yang dipermuliakan di dalam jalan yang baik. Di dalam nama kami Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah siap juga? Saya undang Bapak Ibu bukan dia berdiri. Kita memuji
Mari kita lanjutkan ibadah ini dengan pujian sujud dan berterima kasih.
seberapa pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terimalah Tuhan menjadi korban yang halu dan menyenangkan hati Engkau. Terlebih Tuhan, berkenan atas segala hidup kami, berkenan atas segala permohonan kami ya Bapa. Demikian Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu. Engkau akan berbicara, Engkau akan berfirman, bahkan Engkau akan membentuk setiap hati, setiap jiwa kami, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus yang akan Engkau curahkan ke dalam hati kami, ke dalam jemaat-Mu di tempat ini, sehingga akan menyingkapkan setiap hal yang persoalan, menyingkapkan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami akan diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa-kuasa penghulu di udara yang ingin mengganggu dan mencuri akan firman itu, kami patah hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Ini adalah tempat ini, dalam nama Yesus, keluar dari setiap hidup kami. Dan Roh Kudus, kami minta pertolongan pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, boleh menyimak dengan baik, dan boleh mendengarkan akan setiap firman-Mu untuk memperbarui kelakuan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berikan judul kebahagiaan. Kalau setiap keluarga, bahkan setiap orang itu pasti merindukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang diidam-idamkan orang itu berbeda-beda, saudara. Jadi nanti saya akan berikan bagaimana supaya kita ini bahagia yang sejati, yang sebenarnya. Karena banyak orang di dunia ini mencita-citakan bahagia, tapi bahagianya itu kadang salah, saudara. Bahagia yang salah itu apa aja. Saudara yang terkasih, kita buka di dalam Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat yang 27 dan 28. Silakan bacakan Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Begini firman Tuhan. Ini judulnya siapa yang berbahagia. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Saudara yang terkasih, ketika Yesus berjalan dengan orang banyak, rombongannya kan biasanya banyak orang. Tetapi di antara orang banyak itu ada seorang perempuan yang berteriak, "Berbahagialah yang mengandung." Ini saya akan baca di dalam 27b. "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau." Yang dimaksud di sini adalah ibunya. Jadi karena Yesus pada saat itu adalah tokoh yang hebat, tokoh yang ditelurkan banyak orang, sehingga orang banyak itu merasa bangga dengan Yesus, dan dia juga membanggakan juga orang yang telah melahirkan Yesus. Tetapi
ini versi manusianya, versi Tuhan lain. Kalau di dalam ayat 27 itu, orang yang sudah melahirkan, orang yang sukses itu dianggap berharga. Orang yang melahirkan Yesus dianggap bahagia. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan mau di ayat 28, tetapi yang berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah orang yang berbahagia. Apalagi yang mau memeliharanya. Karena setelah kita mendengar, jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Di gereja kita alim, di gereja kita mendengarkan tanpa main HP, seolah-olah menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Tetapi di luar, di tempat ruangan yang lain, kadang kita kembali kepada kebiasaan yang lama, kebiasaan yang tidak baik. Itu juga merupakan hal yang perlu kita ubah. Kita harus baik di dalam maupun di luar, baik di gereja atau di pekerjaan atau di rumah. Kita harus tetap baik mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bagaimana supaya kita berbahagia? Bahagia di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Itu bahagia menurut kamus bahasa Indonesia. Keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Itu bahagia. Jadi firman Tuhan juga ada lagi kata damai sejahtera. Kalau damai, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Itu damai. Sejahtera, aman, sentosa dan makmur, terlepas dari gangguan. Jadi ada kaitannya bahagia dan damai sejahtera itu ada kaitannya. Jadi orang yang bahagia itu versinya juga berbeda di dalam. Kalau bangsa-bangsa itu menilai kebahagiaan seseorang itu dari pendapatan ekonominya. Jadi pendapatannya berapa, terus pemerintahnya gimana, korupsi tidak. Jadi pemerintahan yang atau negara yang dianggap paling berbahagia itu adalah Finlandia. Jadi sebutannya Helsinki. Jadi di sana pendapatannya tinggi, korupsinya itu rendah. Itu dikategorikan negara yang berbahagia. Bahkan kota Kediri itu dinominasikan juga masyarakat yang berbahagia karena pendapatannya dari pajaknya dan garam itu tinggi. Jadi penghasilan kota Kediri itu termasuk tinggi. Itu dikategorikan bisa kota yang berbahagia. Itu versinya dunia, saudara. Jadi kebahagiaan itu relatif juga. Ada orang yang bilang saya berbahagia, saya sudah lulus sekolah, saya berbahagia, saya sudah dapat pekerjaan, saya sudah naik jabatan, saya berbahagia, saya sudah berbahagia, saya sudah punya mobil, punya rumah. Itu kriteria masing-masing orang. Tetapi nanti kita akan belajar bahagia yang menurut firman Tuhan, bahagia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan kita ini berbahagia tetapi
hanya di luar saja. Kalau firman Tuhan yang jelas bahagia itu ya dunia akhirat. Jadi apa yang ada di dunia kita bahagia, di surga itu yang terutama. Jadi hal kerajaan surga. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 5:18. Mohon minta tolong dibacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Pasal 5 ayat 18 1 Tesalonika. Monggo, makin cepat makin baik. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau tadi kemarin malam bukan di tempat Bu Vita, ini acara syukuran. Jadi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ini kadang kalau kita menceritakan itu enak saudara, tapi yang mengalami kadang juga belum tentu kuat saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik kondisi enak, kondisi tidak enak, kondisi sakit, kondisi sehat, kita mengucap syukur. Itu firman Tuhan. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mengucap syukur. Mengucap syukur kita memuji Tuhan, itu sudah mengucap syukur. Mengucap syukur kita memberikan yang terbaik. Seperti kalau umumnya mengucap syukur itu mengundang teman-temannya dan memberikan kebijakan yang lumayan. Jadi itu mengucap syukur. Tapi di sisi lain mengucap syukur di dalam Tuhan kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita memuji Tuhan, itu juga mengucap syukur. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama, Ayub dan Yusuf itu adalah tokohnya. Jadi Ayub itu sebagai bapak orang yang saleh. Jadi orang yang hidup pada masa itu dia dikatakan saleh. Saleh artinya tekun, taat kepada Tuhan. Dia bapak orang yang saleh, berarti dia itu kebaikannya itu luar biasa, saudara. Memang benar, ketika Bapak Ayub mengalami pencobaan, mengalami persoalan, dia tetap ingat Yesus, dia tetap setia. Dan ketika anak-anaknya melakukan pesta pora, Bapak Ayub pasti memberikan korban syukur kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jangan-jangan anakku sudah melakukan dosa di depan Tuhan. Sampai sedetail itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi keluarganya, anak-anaknya, dia sampai pikirkan seperti itu. Yusuf adalah orang yang dipakai Tuhan. Memang kakak-kakaknya itu tidak senang dengan Yusuf. Yusuf sebagai orang yang dikatakan tukang mimpi, tetapi di sana Yusuf ada kedekatan dengan Tuhan. Dia mimpi bukan sekedar mimpi menurut manusia, tetapi dia mendapat penglihatan, mendapat karunia dari Tuhan. Apa yang dia impikan itu memang benar, tetapi kakak-kakaknya tidak senang. Seolah-olah dia sebagai pemimpin, dia seolah-olah menjadi
yang terhebat. Padahal Yusuf kan anak yang bungsu, sedangkan kakak-kakaknya itu lebih hebat, lebih gagah secara fisik, secara manusiawi. Dia dijual, sebelum dijual dimasukkan dalam sumur dan dijual. Akhirnya dijual pun dia dipenjara. Setelah dipenjara, dia dipakai Tuhan untuk mengelola bangsa Mesir. Mesir yang harusnya kelaparan, tetapi ketika ada Yusuf, kelaparan itu bisa dihindari, sehingga Yusuf bisa menolong keluarganya. Jadi manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Itu juga berlaku dengan kehidupan kita. Mungkin ketika kita dalam kondisi terjepit, kondisi yang terpuruk, dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang selalu mengejek, menghina. Tetapi ketika kita berseru pada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengubahkan. Kalau di Keluaran, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Demikian ketika orang mereka-reka yang jahat mengolok-olok kita, tetapi Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Saudara yang terkasih, bersyukur dalam segala hal ini menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita. Kalau dulu kita bersyukur itu hanya karena kelimpahan, kesenangan, dapat uang, dapat pekerjaan, itu biasa, saudara. Jadi kalau yang luar biasa itu bersyukur di dalam segala hal, dalam kondisi susah. Contohnya Yesus disalib, dicambuk, bahkan dinudai, dipaku tangan kakinya, ditombak tangannya. Dia mengucap syukur. Dia berdoa pada orang-orang yang menganiaya dia, dan dia mengampuni. Ketika orang berdosa percaya kepada Yesus, maka dia pun menyelamatkan. Saudara yang terkasih, kita lanjutkan bagaimana dapat cara mendapatkan kebahagiaan. Hal yang pertama kita dengan bersyukur. Yang kedua, mencukupkan diri. Mencukupkan diri kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12, mohon dibacakan. Filipi 4 11 sampai 12. Monggo. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Monggo, Babita. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelemahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baik dalam haknya maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus ini orangnya luar biasa, saudara. Jadi di dalam dia mengabarkan Injil, dia tidak mau menerima persembahan. Alasannya apa, saudara? Pada saat itu banyak orang yang
filsafat Yunani ketika mengabarkan sesuatu adalah bayaran. Jadi ada yang sponsornya gitu. Ketika ada sponsornya, maka apa yang harus dikatakan itu dibatasi, saudara. Jadi Paulus tidak tahu. Paulus itu menyampaikan firman Tuhan itu dengan jelas, keras, tidak ditutup-tutupi, saudara. Tetapi banyak di zaman modern juga berlaku, saudara. Jadi kalau hamba Tuhan berkhotbah, kadang itu dikasih pesan, jangan lama-lama, saudara. 30 menit saja. Atau mungkin jangan ngomong ini tidak boleh. Tetapi Paulus tidak mau, saudara. Paulus tetap apa yang dia utarakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dia tidak mau menerima persembahan. Dia berusaha sendiri dengan membuat tenda, menjual tenda. Dan efeknya, saudara, banyak yang memusuhinya, banyak yang mengatakannya sombong sekali, tidak mau menerima persembahan. Dan pada suatu saat Paulus memang mengumpulkan dana untuk bait suci di Yerusalem. Ketika itu menerima persembahan, orang lain juga mengatakan Paulus korupsi. Dia mengumpulkan persembahan untuk memperkaya dirinya. Memang repot, saudara. Tidak menerima dipersalahkan, menerima juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan juga. Tetapi kita tahu Paulus dengan pengajarannya itu memang murni, tidak dicampur dengan hal-hal duniawi. Saudara yang terkasih, di dalam hal kekurangan, di dalam hal mencukupkan hidup kita, ini merupakan bagaimana supaya kita ini berbahagia. Intinya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka kita jangan sampai tercampur dengan filsafat duniawi atau tercampur dengan hikmat manusia, pikiran manusia, kesenangan manusia. Yang jelas kita harus menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Yang tentunya kita tidak mencampur atau tidak menomor dua kali Tuhan. Saudara yang terkasih, mengenai hal mencukupkan diri, ini banyak keluarga, bahkan di dalam rumah tangga saya juga kadang untuk hal ini juga belum bisa memenuhi atau belum bisa menerapkan. Bagaimana kita bisa mencukupkan diri? Kadang ketika kita punya berkat lebih, keinginan itu pasti timbul. Keinginan beli ini, beli itu manusiawi, saudara. Tetapi efeknya kalau tidak dibatasi, maka kebutuhan yang pokok itu akan terkalahkan. Jadi istilahnya besar pasak daripada tiang. Tiangnya cuma sebesar pipanya ini, HP-nya Pak David ini, tetapi pasarnya ada pakainya itu lebih besar. Jadi enggak sebanding dengan yang dicari cuma pipa sebesar ibu jari, pasarnya itu sebesar tiang listrik. Jadi
mubadir gitu ya. Jadi ibaratnya biayanya itu berlebihan. Kadang kita juga misalnya kita mau memberantas nyamuk, itu dengan baygon atau dengan obat nyamuk itu cukup saudara. Tetapi kalau kita memberantas nyamuk dengan menggunakan misalnya rudal, ya hancur semua, nyamuknya mati, tapi rumahnya juga hancur. Itu juga tidak sebanding ya. Jadi manfaat dan kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar. Jadi manfaatnya kecil sekali. Berapa yang terkasih di dalam mencukupkan diri, seringkali kita kebobolan, seringkali kita tidak mengutamakan yang pokok. Kalau kita berpenghasilan misalnya cukup untuk kehidupan sehari-hari, cukup untuk membeli bahan-bahan pokok, ya jangan saudara mengharapkan atau meminta yang lebih dulu sebelum ada uangnya. Ini juga ada imbasnya juga dalam pembangunan kita saudara. Jadi pembangunan kita ini ya memang namanya berkelompok, orang banyak, itu ide itu pasti muncul terus. Ketika kita mau membangun, memang yang normal itu ya harus dananya ada dan tidak melampaui. Tapi kita kadang dengan semangatnya yang berlebihan, kita punya iman, kita kan punya Tuhan. Oke, kita beriman. Ya sampai saat ini kita tentunya tetap beriman. Tuhan pasti menyembuhkan. Amin saudara. Tapi di dalam perjalanannya kadang itu pendapat satu dengan yang lain itu tidak sama. Jadi ada yang ingin segera terselesaikan, ada yang sitok natanya diselesaikan. Memang kalau yang baik ya nata ya teras selesai baik juga. Jadi ketika kita melangkah, memang kita tidak perlu menyesali. Jadi kita apa yang ada kita hadapi. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Mungkin hari ini kekhawatiran kita dengan dana yang kekurangan, tetapi jangan sampai itu menjadi hal untuk alasan kita ini bertengkar atau berbeda pendapat yang berlebihan. Berbeda pendapat boleh, tetapi saling menyalahkan, saling menjatuhkan itu tidak boleh. Jadi kita tetap kita hadapi apapun yang kita lakukan, itu Tuhan sudah menolong. Awal yang baik Tuhan pasti memberikan akhir yang baik. Jadi segala keperluan kita serahkan kepada Tuhan. Kita jangan khawatir lagi. Jadi andalkan dengan doa. Mungkin kalau tidak ada seperti ini, kita tidak berdoa, atau mungkin kita doanya cuma biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada kekurangan, ada hal yang perlu kita cari, kita dapatkan, tetapi seolah-olah jalan buntu, itu ada terobosan, yaitu hanya melalui doa, melalui permohonan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan kita akan kaya. Jadi kita bisa memohon, berdoa. Jadi Bapak Ibu semua berdoa buat Natal, buat pembangunan teras supaya bisa terselesaikan dengan sempurna dan tidak membawa efek yang jelek. Jadi
harus membawa efek yang baik. Kalau datangnya dari Tuhan, pasti semua akan menjadi lebih baik. Amin. Kita imani, kita kerjakan. Jadi ketika kita melakukan Natal, jadi orang Kristen, gereja di mana-mana, di sini, di sana, kok ya sama. Jadi kalau Natal itu efeknya itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mungkin sebenarnya efek yang jahat itu bisa kita minimalkan atau kita hilangkan. Jadi kita sukacita dengan Natal, jangan sampai dengan masalah biasanya konsumsi ini membawa perpecahan gara-gara tidak dapat berkat atau tidak dapat makanan, itu bisa ngambek sudah. Itu jemaat di luar Jawa sana, gara-gara tidak dapat kue bisa ngambek. Tetapi kita di tempat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, supaya kita membawa damai sejahtera, membawa kebahagiaan buat lingkungan gereja, buat di luar gereja. Itu tugas kita. Jadi tidak hanya intern gereja, tetapi di luar kita bisa memberkatinya. Jadi kalau kita belum bisa sempurna, kita memang belajar, kita tetap memohon kepada Tuhan supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita sadar kalau kita belajar ini belajar itu, besoknya gimana? Kita boleh percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan pun memberikan hikmat kepada kita. Jadi jangan sampai kita ini menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita ini gara-gara membeli hal yang tidak penting, malah kebutuhan keluarganya terbuka. Misalnya ketika kita budget misalnya untuk membeli sembako, kita berikan kepada mungkin alat musik atau TV, ya, itu mungkin yang berguna. Tetapi ketika kita cuma menonton TV, tetapi sembako nggak ada, masih ya lebih susah karena yang pokoknya belum tercukupi. Saudara yang terkasih, kebutuhan hidup itu harus terpenuhi dulu. Kalau gaya hidup itu nanti dulu. Kalau gaya hidup itu ketika kita melihat HP, melihat tontonan duniawi, gampang timbul keinginan, ingin ini, ingin itu. Tetapi kalau kebutuhan hidup, apa yang kita perlukan itu harus tercukupi dulu. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa berbahagia? Yang ketiga, bisa mengampuni. Apa sih hubungannya bahagia dengan mengampuni? Kita baca di dalam Mazmur 32 ayat 1. Monggo yang sudah dapat Mazmur 32 ayat 1 supaya lebih cepat. Monggo Bapak-bapak. Monggo kalau bapaknya enggak mau, yang ibu pun enggak masalah. Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Alangkah bahagianya orang-orang yang bersamanya dalam kegambutan. 32 ayat 1.
dengan kita. Manu 30 ayat 1 dari mereka yang mengajar. Belajarlah orang yang tidak mengulang darahnya dan berbanyak. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi di sini lebih ke sisi rohani, saudara. Jadi bahagia itu tidak hanya bergelimpangan dengan keuangan, materi dan harta benda, tapi bahagia yang lebih dalam itu kepuasan hati kita. Jadi orang yang sudah diampuni pelanggarannya itu orang yang sudah berbahagia dan dosanya ditutupi oleh Tuhan, itu yang berbahagia. Kalau di dalam firman Tuhan, kasih menutupi banyak dosa. Jadi orang, semua manusia itu sebenarnya sudah berdosa. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menghapus, membersihkan dosa kita. Dan ketika kita sudah dihapus dosanya, kita menjadi orang yang berbahagia. Karena apa, saudara? Dulunya kita berdosa itu hukumannya adalah binasa atau neraka. Jadi hukuman kekal. Dosa hukumannya maut. Tetapi ditebus oleh Tuhan. Jadi kita tidak lagi menjadi hukuman dosa tadi atau hukuman neraka tadi. Kita bisa hidup kekal di surga. Tetapi saudara sekalian, ada juga orang yang sudah ditebus itu tetap melakukan dosa. Kalau kita sudah melakukan dosa, kita harus berbalik, bertobat. Kalau bertobat itu bahasa aslinya, itu sebenarnya artinya membujuk diri kita untuk mengikuti firman Tuhan, membujuk diri kita mengikuti perintah Yesus. Itu bertobat, saudara. Jadi artinya kita itu harus apapun yang tidak cocok di dalam diri kita harus berupaya supaya kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak mau, mungkin kalau anak kecil mudah jujur, jadi kalau diajak ke sekolah mungkin nggak mau. Ayo nak, saya akan berikan ini bukan itu, langsung diantar. Tetapi kalau kita membujuk diri kita, bagaimana kita senang dengan firman Tuhan, bagaimana kita senang dengan perintah-perintah Tuhan, kita harus lebih dekat, lebih sering. Makanya firman Tuhan, jangan meninggalkan perhimpunan bersama-sama, karena faedahnya itu luar biasa besar, saudara. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saudara yang terkasih, Tuhan sudah tidak membentukkan kesalahan. Jadi ini adalah kebahagiaan yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Pelanggaran kita, dosa kita sudah dihapus, sudah ditebus, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Saudara yang terkasih, kalau bahagia yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berbahagia. Yang keempat, kita bisa mengenal Tuhan dan memahaminya. Jadi saya akan bacakan di dalam Yeremia 9 sebagai ayat yang terakhir. Yeremia pasal 9
Ayat yang ke 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Ini judulnya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Berfirmanlah Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita kalau kita mengenal Tuhan dan memahaminya. Kalau kita hidup pada hari ini, kita tidak mungkin mengenal Yesus secara manusia, secara jasmani. Jadi kita mengenal Yesus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui pendengaran akan firman Tuhan. Itulah yang bisa kita kerjakan. Kita mengenal Tuhan. Jadi melalui perhimpunan seperti pagi hari ini, kita mengenal Tuhan itu lebih tambah dalam. Jangan tambah hari tambah hilang. Saudara yang terkasih, mengenal Tuhan itu harus dengan memahaminya. Jadi kalau kita mengenal saja, kita tidak melakukan tindakannya, ya ibaratnya tong kosong nyari bunyinya. Jadi kosong aja. Jadi harus ada implementasinya. Jadi ada tindakan yang nyata. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus, bagaimana tindakan selanjutnya? Bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan? Apakah firman Tuhan cukup dibaca, cukup direnungkan saja? Tanpa kita melakukannya, itu sia-sia juga. Kita sebagai orang, kalau firman Tuhan ibarat pelita itu firman Tuhan, jangan taruh pelita itu di bawah gantang atau di bawah kolong. Manfaatnya sedikit sekali, bahkan nggak ada. Kalau pelita itu kita taruh di kaki dia, di tiang, itu menerangi banyak ruangan, menjadi terang. Demikian di dalam hidup kita. Kalau kita sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, di sekitar kita masih banyak orang yang belum diselamatkan. Kita harus melakukannya. Kita harus bersaksi sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin yang punya seperti apa itu, yang di HP itu ya, bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kita bisa mengabarkan Injil, kita bisa memuji Tuhan, tapi jangan sampai di HP kita curhatnya, saya nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya atau dalam kondisi susah, kita curhatnya ke Tuhan saja. Kalau kita curhatnya ke teman, ke orang lain, maka persepsinya itu malah nggak enak juga, malah ditertawakan. Jadi kebahagiaan itu memang harus kita miliki. Jadi dengan mengenal Tuhan dan melakukannya. Ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti ada damai sukacita. Ketika saudara melakukan, mungkin memberikan tumpangan, barengi orang yang di jalan,
atau memberikan makan orang miskin, orang yang kelaparan, itu kebahagiaan tersendiri itu ada. Jadi kepuasan dari dalam diri kita. Jangan sampai kita menumpuk harta kita. Eman saudara, carinya aja susah kalau dibagi-bagikan. Itu duniawi saudara. Tetapi kita membagikan kan tidak semuanya, sebagian. Jadi kita sebagian kecil, sebagian besar monggo. Jadi kita tetap melakukannya untuk supaya kita mendapat kedamaian. Jadi kedamaian kita ini kita kerjakan. Jangan sampai kita sudah bahagia menerima Yesus, kita diam saja, nggak ada pacarnya saudara. Jadi kita harus membagikan. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah mengenal akan firman Tuhan, mengenal akan Yesus. Kalau Yesus belum lahir baru di hidup kita, maka perlu kita pertanyakan. Jadi bagi yang belum baptis, kalau saran saya ya, sebelum kenal Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus. Ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Yesus, maka ada jaminan keselamatan, ada jaminan pertolongan. Nah, kalau kita belum menyerah, kita menyerahkan diri kita, kekuatan kita, siapa kita? Kita tidak lebih dari debu yang tidak ada faedahnya. Jadi ketika kita sudah di dalam Tuhan, maka kebahagiaan yang dari Tuhan, kebahagiaan yang sejati itu kita akan miliki, baik di dunia, terlebih kita dapatkan di surga. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini. Kita akan akhiri, ya Tuhan yang akan membuat kita semua berbahagia, baik dalam kondisi apapun juga. Kalau saudara kondisi sakit, kita harus tetap bahagia. Amin. Kondisi tidak punya uang, saudara berbahagia, harus berbahagia saudara. Keuangan itu cuma apa ya? Pelengkap. Jadi kebahagiaan yang sejati adalah pengenalan akan Tuhan. Kita pujikan yaitu Kau Sungguh Berarti. Silakan. Kau sungguh berarti dalam hidupku ini. Kekuatan hati dalam hidupku ini. Coba kamu dalam dari kasih setiamu Tuhan, sungguh berarti dalam hidupku ini. Sungguh berarti dalam hidupku
Haleluya. Kami umat-umat yang berbahagia di dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjagailah bahagia kami Tuhan senantiasa dengan Roh yang bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ditimpa masalah ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada utang, kami boleh ada tanggungan, kami Tuhan Yesus yang senantiasa dibuka. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kebaikan Tuhan pagi hari ini dan setiap hari yang kami alami Tuhan. Kiranya firman yang menyatakan kami berbahagia di dalam Engkau. Kami terima ya Tuhan dan kami mau aman. Kami ya Tuhan Yesus mau menjalankan firman Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami dapat berikan acara pekerjaan firman di tempat ini. Tuhan Yesus berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, juga berkati umat-umat-Mu yang sebentar lagi memberi. Tuhan Yesus, kami tidak memberi dari segala kekayaan kami ya Tuhan, kami memberi dari apa yang dan kerelaan hati kami. Kami berikan kepada Engkau tempat ini supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita berikan penyembahan, kita pujikan datang dari Thank you.
Untuk berbicara, Terima kasih untuk pelayanannya pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ibadah kita, hari ini untuk semuanya saja diharapkan untuk tinggal sebentar karena ada beberapa hal yang akan dibicarakan mengenai persiapan Natal untuk tanggal 14 Desember. Jadi mohon saja untuk semua jemaat hari ini untuk tinggal sebentar karena ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Untuk yang bertugas besok minggu nanti akan saya share di grup sekolah minggu nanti untuk beberapa minggu ini karena kita sudah mendekati Natal nanti bersama dengan Kak Lina karena ada harus belajar juga untuk waktu sekolah minggunya. Ada lagi? Nanti aja setelah rapatnya. Nanti setelah rapat selesai hasilnya bagaimana? Kalau hari ini memang cuaca cerah, kita akan lanjut untuk kerja bakti. Kalau hari ini bisa full sampai malam berarti ada 2 shift. Nanti shift pertama dengan Ibu dari Ibu Tina. Nanti untuk shift kedua dengan keluarganya Pak Puji. Baik, sekian teman saat pagi hari ini kita selesaikan acara ibadah kita sekarang dulu. Kami berikan dan melakukan seluruh kebenaran firman dengan tidak menyimpang kekanan tertentu ini. Karena firman itu benar di atas segalanya. Dengan Tuhan akan berbudi berbicara, tetapi firman yang hidup itu yang terus senantiasa mengiring di dalam hati rohani kami semakin hari
kami semakin kuat, semakin hari kami semakin kokoh di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak sekalian, apa yang terkandung di dalam hati kami, biar semuanya itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Seperti manakala dapat bersyukur kepada-Mu, karena Kau sangat berkenan di hati daripada Allah, karena Kau senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan adalah menjadi pelita, firman Tuhan adalah menjadi suluh bagi jalan kami, sehingga kami tidak akan jatuh dan terperinci. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih sudah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Serahkan pekerjaan Tuhan satu bagian kehidupan hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Yang kiranya Kau mempersiapkan bagi seluruh para pelayan Tuhan, mencina hidup dengan musik. Bismillah hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, umat Tuhan dengan umat sorgawi, sehingga kebenaran dan kebenaran itu Tuhan yang akan disampaikan, sehingga membuat hati kami, semua buah kami semakin bertumbuh berkembang. Tuhan haleluya, dari secara kualitas dan kuantitas, sehingga di dalamnya akan membawa puji dan hormat kemuliaan bagi Yang Maha Kuasa. Tapi di surga, yang kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang rendah, hati yang takut kepada Tuhan, hati yang tumbuh kepada seluruh kedaulatan daripada Tuhan. Apapun Tuhan yang akan kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Yang Maha Tuhan, baik Tuhan di dalam merayakan hari kelahiran daripada Tuhan, yang membuat supaya kami memiliki hati yang sayang hati bersama-sama Tuhan, dengan sukacita, dengan sukarela. Tuhan kami boleh mengampunkan nama sebesar apapun Tuhan, dana yang diperlukan oleh jemaat untuk merayakan hari kejadian yang berbadan cukup. Engkau yang akan memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan pujian yang pada saat pagi hari. Engkau yang akan memperoleh akan melimpahkan berkat itu di atas kehidupan kami. Setiap tangan-tangan yang sudah terburuk baik melalui janji iman, Tuhan, walaupun Tuhan apa yang tidak pernah pikirkan, tetapi Tuhan mereka boleh melakukan dengan sukacita, maka segala jadilah mereka tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan akan melipat gandakan berkat itu di atas kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak sempat hadir karena sesuatu hal yang dia boleh program dalam cinta ini hari-hari minggu yang mendatang. Kami bersama-sama kami untuk bersukacita memuji mempermuliakan nama Tuhan, terlebih bersukacita untuk mereka menerima melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dengan tidak menyimpang kebenaran atau kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa kami putra putri kami yang masih dulu dengan Islam Tuhan dari Hingga SD SMP berbuat tinggi Tuhan berkati, sementara mereka berjauh dari pengamatan kami sebagai orang tua, tetapi pada sepasang mata bola yang besar yang memperhatikan dan melindungi putra putri kami. Oleh karena itu mereka kedua orang tua mereka untuk semua kebutuhan dan kebutuhan para putra putri mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah berhubung melalui kurban dan bersama-sama sebesar apapun yang mereka berikan, itu bukti kasih setia, bukti Tuhan cinta kepada mereka, cinta akan pekerjaan Tuhan. Oleh karena Tuhan
Engkau yang telah membuka mata dan melihat, maka Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai dengan janji daripada Tuhan. Baiklah tanah ladang sawah dan atau bau dengan usaha dan kewirausahaan mereka usaha berbesar. Terima kasih Bapak. Kami datangkan bangsa kita. Dia akan berbahagia. Yang kita membuat berikan dan sejahtera bagi bangsa negara kami, melalui para pemimpin kami, dari pemerintah pusat dan daerah, di tingkat kecamatan, desa sampai tingkat dan kami, berbagi Tuhan kebersamaan untuk menciptakan suasana yang damai sejahtera, subur mahlibat di bagian itu sungguh panggilan itu artinya kita luhur daripada bangsa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan membuatkan banyak baik kami sehingga kami sampai tiba di tempat bertemu dengan anggota keluarga yang lain dalam keadaan selamat dan sejahtera. Apabila selesai antara ibadah ini, ada sesuatu yang akan dibicarakan bersama-sama dengan berkaitan pekerjaan Tuhan dan anak yang akan kami tangani. Tidak ada buat macam-macam, berikan penguasaan diri sehingga Tuhan semuanya buatkan tercipta damai sejahtera, makna arti daripada kebahagiaan. Terima kasih Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akibat dua belakang terimalah rahmat berkat dari Allah Bapa damai sejahtera sukacita daripada Putra yang tunggal, penyertaan persekutuan di dalam Allah Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Gembala Agung kami. Terima kasih Bapa. Guru